pada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menjaganya dan seluruh nikmat Allah kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga salam dan sholawat senantiasa tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Najih Ihsan yang sudah berkenan untuk mengisi kajian Hayatul Ilmi pada pagi ini, walaupun posisinya di Malang ya Ustadz ya, tapi tetap bisa jalan. Alhamdulillah, ini salah satu kelebihan yang Allah berikan pada saat pandemi ini. Nah, semoga kita bisa manfaatkan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan kita dan Allah berkenan untuk memudahkan jalan kita menuju surganya kelak. Amin. Amin. Terima kasih jazakumullah khairan juga kepada ibu-ibu semua yang sudah bergabung pada pagi ini. Baik, kita mulai sebelumnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Ustadz, kami silakan Ustadz untuk memberikan kajian pagi ini. Monggo Ustadz. Masih di mute Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahmatullah, usikum wa nasihat bi taqwallah wa taqwa. Jadi kita lanjutkan pelajaran kajian yang ada dalam kitab itu. Sekarang kita bahas bagian yang ke-10 tapi huruf E. Bagian yang ke-10 huruf E itu ada di halaman 52. Judulnya Mauqiful Ulama Minat Tauhid. Sikap dan pandangan para ulama berkaitan dengan tauhid. Jadi, tapi pembahasan ini bukan berarti kemudian kita itu tidak menghormati, tidak ihtiram kepada para ulama. Tidak. Tapi penulis kitab tauhid ini ingin mengemukakan sikapnya berdasarkan pengalaman dan penelitiannya bahwa para ulama itu sikapnya kepada tauhid bervariasi, bermacam-macam. Kita tidak mendefinisikan ulama itu siapa-siapa, kapasitasnya bagaimana, tapi kemudian di sini ada keterangan yang berkaitan dengan al-ulama itu tadi, ya. Tapi sikapnya kepada tauhid, khususnya pada tauhidnya, tidak membahas sisi-sisi yang lain. Nah, kita menemukan di hadis itu, ya, yang sudah sering dibaca orang, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu dianggap sebagai pewaris dari Nabi. Nah, kalau kita bisa tanya, Nabi itu mewarisi apa? Bukan mewarisi dolar, bukan mewarisi dinar, bukan mewarisi dirham, dan lain sebagainya. Tapi Nabi itu mewarisi hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tidak, ya, ibadah, muamalat, dan seterusnya bersumber dari hadis dan Al-Quran. Ya, begitu. Hadis yang al-ulama warathatul anbiya insya Allah panjang, tapi kita ambil itu aja. Hadis dari Abu Darda, riwayat Imam Abu Dawud, ya, dan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan sebagainya. Ya, jadi kita ambil al-ulama warathatul anbiya. Kemudian di Quran itu juga ada innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Itu ada di surat Fatir ayat 28. Yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Jadi para ulama itu memperoleh tempat yang istimewa di dalam agama kita, ya, ya pewaris Nabi, kemudian disebut-sebut yang al-ulama tadi, yang takut sama Allah dalam surat Fatir tadi adalah para ulama. Cuma keterangannya di dalam Al-Fatir itu begini, salah satu tafsir, al-alimu birrahman, orang yang alim, yang ulama kepada Ar-Rahman, min ibadihi man la yusyriku bihi syai'an, yang tidak syirik kepada Allah, ya. Wa akhalla halalahu, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa karrama haramahu, yang diharamkan oleh Allah, juga diikuti oleh para ulama itu. Wa aiqana annahu mulaqin fihi, lalu dia yakin bahwa dia itu akan ketemu sama Allah besok. Nah, itu salah satu petikan makna innama yakhsyallaha min ibadil ulama yang ada di surat Fatir ayat 28. 28. Dari situlah kemudian penulis kitab Tauhid ini ingin berbincang-bincang dengan kita, menjelaskan tentang mauqiful ulama itu, posisinya ulama yang berkaitan dengan Tauhid itu. Di bagian awal itu ditulis innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya'u at-tauhid. Pertama kali dakwanya para nabi, al-anbiya, yaitu tauhid. Wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ketemu judul begini, Bu, Marhalatun Nabi. Marhalatun Nabi itu periodisasi dari perjuangan Nabi. Nanti kita ketemu begitu. Jadi ada marhalatut tauhid yang pertama kali digalakkan, dikuatkan sama Rasulullah itu adalah aqidatut tauhid. Panjang bahasanya. Kemudian yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, persaudaraan di antara sesama saudara umat Islam. Jadi makanya saya sering menyebutkan kalau dalam kajian-kajian begini ini ada yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi di atas perbedaan umat Islam itu ada bingkai besar. Apa bingkai besar itu? Yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Standarnya apa persaudaraan di antara umat Islam itu? Standarnya minimal adalah tidak saling mencemooh yang satu dengan yang lain. Gitu, kalau gitu enak nanti sikap dia begitu. Walaupun di media itu kita semuanya membaca, mendengar video-video yang kadang-kadang ya naudzubillah bersama saudara umat Islam itu kemudian kok kelihatannya kurang rukun gitu ya. Kelihatannya kurang ada yang ingin menonjol sendiri gitu ya. Tidak merasa terusik kalau ada saudaranya umat Islam yang lain terpuruk. Ya. Kalau pakai trojo malah dikapokno itu disyukurno. Syukur. Jadi syukur bukan syukur. Siapa yang bersyukur akan ditambah, bukan itu maksudnya. Jadi saya ulangi lagi, ulama itu warathatul anbiya wa awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya, dan pertama kali dakwanya para nabi huwa at-tauhid, yang tauhid seperti di dalam Al-Qur'an diterangkan surat An-Nahl. Ini sudah 2 kali atau 3 kali surat An-Nahl itu dibahas dalam kajian. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan kami telah mengutus pada setiap umat itu ada rasul. Jadi enggak ada umat di dunia ini yang tidak kebagian rasul. Terus misinya apa? Nah, itu yang jenengan catat. Ani a'budu wa wajtanibut taghut. Misinya para nabi dan para rasul itu adalah mengajak menyembah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Nah, ini penting. Oh, kalau begitu misinya para nabi itu tauhid, betul.
Dan mohon maaf, tauhid itu Bu nggak bisa ditegakkan. Menyembah Allah satu-satunya itu nggak bisa ditegakkan secara mulus, secara murni. Kecuali orang bersikeras mau meninggalkan tauhid. Kalau nggak mau meninggalkan tauhid ya nggak bisa. Ya, maka syaratnya sukses menyembah Allah satu-satunya adalah meninggalkan tauhid. Lalu kitab itu menulis at-tauhid itu huwa kullu ma'u bitamin dunillahi yardulillahi. Yang namanya tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Ya, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, nah, begitu. Walidzalika yajibu 'alal ulama. Nah, ini yang catatannya di situ, Bu. Kalau tadi al-ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi tadi, dan nabi itu dakwanya dakwah tauhid, para ulama tidak ada perbedaan, maka yajibu 'alal ulama, wajiblah para ulama ayyabda'u memulai bima bada'at rusul, memulai dakwanya sebagaimana yang Rasulullah mulai. Wa yad'un nas ila tauhidillah fi jami' anwa'il ibadah. Lalu mestinya para ulama itu kalau ingin menelusuri jejak digitalnya Nabi, maka para ulama juga mengajak manusia, mengajak umat, jamaah untuk mentauhidkan Allah fi jami' anwa'il ibadah dalam banyak aspek ibadahnya. Nah itu, jadi kalau mau menelusuri jejaknya Nabi, para ulama ya harus mendakwakan tauhid, itu pengertiannya begitu ya. Wala siyama ad-du'a alladzi qala fihi, terutama dalam hal permohonan, berdoa, permintaan, bukan kepada mohon maaf, bukan kepada wali, bukan kepada syekh, bukan kepada nabi yang sudah wafat, tapi kepada Allah. Ad-du'a huwa al-ibadah, karena doa itu bagian dari ibadah. Nah, dari situlah kemudian pengamatan Syekh Jamil Zaini dalam menulis kitab Tauhid ini wa aktsarul muslimin. Nah, ini kebanyakan orang muslim al-yaum waqa'u fi syirki. Waqa'u fi du'ai ghairillah. Itu naudzubillah terjerumus dalam perbuatan syirik. Nah, saya sudah bolak-balik matur di berbagai majelis taklim, syirik itu bukan hanya patung disembah-sembah tok, bukan. Ya, orang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah sampai kemudian nabrak hukum dan syariatnya Allah, itu dalam pandangan akidah tauhid orang ini sudah terjerumus dalam asyirku fil mahabbah, syirik dalam percintaan. Orang mentaati sesama manusia sampai nabrak hukumnya Allah, menurut Allah tidak boleh, tapi menurut manusia boleh. Manusia itu siapa? Ya bisa orang tuanya, bisa gurunya, bisa dosennya, bisa tokohnya, bisa ustadznya, bisa kiainya, begitu loh. Ya. Itu namanya sudah asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Itu begitu maksudnya. Wa aktsarul muslimin al-yaum, orang muslim sekarang ini, sekarang kapan? Ya, karena kitab ini kita baca tanggal 5 ya, tanggal 5 April ini 2021. Mudah-mudahan kitab ini dibaca besok oleh anak cucu kita ini. Ya. Kita menangi atau tidak, darah daging kita itu bisa mewarisi makna-makna dalam kitab ini. Nah, begitu. Wa huwa sababu syaqa'ihim wa syaqa'il umam sabiqah alladzina ahlakahum wa bisababi du'aihim lil awliyaihim min dunillah. Itulah sebabnya umat itu terpuruk. Ya, jatuh dalam titik yang paling bawah karena menyembah selain dari Allah, kesyirikan itu. Saya sendiri juga menyebutkan bahwa andai kata umat ini bersatu baik dalam skala global, internasional maupun dalam skala nasional karena akidahnya tauhid itu kuat. Nilai tawar umat Islam ini kuat. Saya ulangi,
Andai kata umat Islam itu visi misinya satu, karena akidah tauhidnya satu, baik dalam skala global maupun dalam nasional, nilai tawarnya umat Islam ini kuat. Ya, nilai tawarnya umat Islam ini kuat. Misalkan saja, umat Islam Indonesia 85%, lalu kuat ukhuwahnya, persaudaraannya, lalu membentuk jaringan yang kuat dalam berbagai organisasinya, kekuatannya. Ini bisa ditawarkan. Ada kekuatan ekonomi di situ nantinya. Ada kekuatan politik nanti di situ. Walaupun mereka bukan organisasi politik, tapi ikut menentukan arah bangsa dan negara ini. Inilah yang saya maksudkan bahwa mengambil makna dari mengapa umat Islam itu bisa terjerembab dalam titik yang paling bawah, tidak berperan. Kata Jamil Zainu, karena banyak yang terjebak, na'udzubillah, dalam kesyirikan itu tadi. Nah, baru sekarang bahas ada kategorisasi. Ini bukan mengarah ke siapa-siapa, Bu, ya, bukan mengarah ke mazhab siapa-siapa atau bukan mengarah ke kelompok siapa-siapa. Inna mauqifal ulama min at-tauhid wa muharabati syirki ala aqsamin. Sesungguhnya posisi dan pandangan ulama terhadap tauhid dan ulama itu berkaitan dengan memerangi kesyirikan itu ada banyak macam. Coba saya minta tolong di antara kita tingkatan yang pertama dibaca dulu dalam bahasa Indonesianya supaya kita dapat pengertian dan variasi suaranya supaya agak beda-beda. Supaya ada respon. Monggo, ada yang berkenan membaca. Tingkatan paling utama itu Ustadz Ji. Oke, yang atas sendiri. Ini supaya agak ada menggugah suasana gitu loh. Monggo. Tingkatan paling utama. Mereka adalah ulama yang memahami tauhid. Memahami arti penting tauhid dan macam-macamnya. Mereka mengetahui syirik dan macam-macamnya. Selanjutnya, para ulama itu melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menjelaskan tentang tauhid dan syirik kepada manusia dengan menggunakan hujjah atau dalil dari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih dan hadis-hadis sahih. Itu apa tidak ini yang disebut warasatul anbiya itu? Yang pertama itu adalah al-qismul awal, bahasa aslinya bagian yang pertama atau tingkatan yang pertama itu adalah ya fahimut tauhid wa ahammiyatahu. Ulama yang mengerti tauhid dan pentingnya tauhid. Yang dakwanya Nabi itu dakwah tauhid. Assalamualaikum Ustaz. Ulama yang sekarang itu nggak ada perbedaan, semuanya mengerti bahwa dakwanya Nabi itu dakwah tauhid itu. Al-qismul awal fahimut tauhid wa ahammiyatahu, mengerti tauhid dan pentingnya. Ya. Kemudian wa arafus syirik, ya, mengerti syirik, ya, wa aqsamahu, syirik dan macam-macamnya. Nah, kalau ulama itu ngerti tauhid dan pentingnya tauhid, ngerti syirik dan macam-macam syirik, faqamu biwajibihim. Kewajiban ulama itu memberi pencerahan, penjelasan kepada umat, karena tidak semua orang punya kapasitas keilmuan. Maka kewajibannya ulama itu begitu, pakai cara Jawa, berarti ulama ini cancut tali wondo. Apa cancut tali wondo? Ya. Cancut Taliwando menjelaskan pentingnya tauhid kepada umat. Wa bayyanu linnas, menjelaskan itu apa? Tauhid wa syirik tadi, wa hujjatuhumul Qur'an. Dalilnya pakai Quran dan hadis as-sahihah. Nah, menurut saya tugasnya ulama itu. Dalam konteks kita ber-Indonesia saja, itu kalau dari Sabang sampai Merauke menggemakan tauhid setiap hari, ya. Nah, kemudian sama-sama baris yang cukup rapi memerangi kesyirikan, insya Allah jadi baik masyarakat kita itu.
Sudah sepakat enggak begitu? Nah, nanti ketemu dari yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya nanti ketemu semua. Jadi inilah posisi yang pertama. Cuman kata kitab ini, ulama yang begini, waqad turaduha ulama, kamu turadul anbiya. Maka ulama yang begini ini tidak jarang sebagaimana para nabi dituduh dengan berbagai macam tuduhan bohong. Nah ini masalahnya. Ternyata bukan hanya zaman nabi tuduhan-tuduhan itu. Ayo coba tak cek panjenengan dulu supaya agak santai ngajinya. Tuduhannya kepada nabi waktu itu apa? Nabi itu sihir, sihir. Terus ini sampai ngaji, tiap ngaji dibaleni. Tujuan yang lain apa itu? ramal, Tukang ramal, majnun, gila, kahin, dukun. Ya orang baik-baik waktu itu begitu. Ya. Di dunia itu loh Bu, sampai sekarang 2021 nggak ada orang yang berpengaruh yang lebih dahsyat daripada Rasulullah. Baik lawan maupun kawan itu semuanya mengetahui ya, riwayat hidupnya Nabi itu bisa dilacak. Ya. Nah, jadi kalau ada ulama yang begini, kata Jamil Zainu, inilah ya mengerti tauhid macam-macamnya dan pentingnya tauhid, mengerti syirik dan macam-macamnya. Lalu kewajiban ulama itu mendakwahkan. Faqamu biwajibihim, lalu mereka mendakwahkan tadi wa hujjatuhumul Qur'anul Karim wal hadits sahih, ya, Quran dan hadis sahih. Tapi tidak dituradu hadhihi al-haula'il ulama kama turadul anbiya. Ulama yang begini ini biasanya dituduh macam-macam. Kalau Nabi sudah disebutkan tadi tujuannya macam-macam, coba sekarang saya tanya. Kalau sekarang ada yang gigih, ya, gagah berani menerangkan tauhid ini memberantas syirik, kira-kira dituduh apa? teroris. Sekarang 2021. Nanti dikiranya golongannya zakiyah, ya. Iya. Coba ini kan ya apa yang umat Islam itu dibutuhkan, ya. Bu, mohon maaf saya mengulangi berkali-kali ya. Saya tidak bermaksud memprovokasi. Di Indonesia itu tidak ada larangan mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Ya. Tidak ada larangan. Oh, ditulis di mobil boleh kok. Lah coba kalau orang Indonesia yang Muslim itu semuanya mobilnya ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semuanya yang punya mobil, yang Muslim. Itu kira-kira panjenengan memandang di berderet-deret di jalan raya, di tol itu belakangnya tulisan la ilaha illallah semuanya kan? Yeah. Ya. Yang Muslim yang punya mobil lalu ditulisi di belakangnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika ditanya orang, oh, Bu, Pak, Mas, ini mobil ini Pak tulis la ilaha semuanya. Loh, saya ini orang Islam. Orang Islam itu syahadatnya la ilaha illallah, Mas. Aliran apa ini? Ya enggak aliran apa-apa. Aliran Islam. Tujuan itu selalu ada. Ulama yang begini, yang mohon maaf, yang radikal, kayak yang ekstrim, kayak yang anti kemapanan, kayak yang anti NKRI, enggak, yang anti kebinekaan, ini kan naudzubillah ya. Tidak begitu, justru kita itu menjelaskan tauhid, mengamalkan tauhid dalam kaitannya supaya masyarakat bangsa dan negara kita ini jadi baik, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Pancasila itu kan itu tauhid itu, ya. Para perumus Pancasila itu yang dari kalangan Muslim, baik dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, sama itu meyakini ketuhanan Maha Esa itu tauhid, jangan dirubah. Mau dirubah nggak, Bu? Enggak, Ustaz. Jangan, Ustaz. Nah, dulu kan rame-rame katanya mau dirubah.
bukan Pancasila itu. Menjadi apa? Trisila. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi apa? Ketuhanan yang berbudaya apa? Berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ini kan mau menyimpangkan dasar negara kita. Nah, ini yang anti NKRI itu, anti Pancasila. Bukan kita, Bu. Nah, cuma kuat-kuatnya orang yang begitu sehingga seolah-olah Islam itu seolah-olah dianggap anti. Enggak, justru kita memperkuat posisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kita berakidah tauhid yang baik gitu. Tak potong dulu Bu, jangan setuju atau tidak ya. Tapi boleh saya lemparkan. Kemarin saya juga ngaji offline maupun online sering saya sebutkan. Boleh nggak ibu-ibu ini tahu perkembangan politik? Boleh banget Ustaz. Boleh. Boleh Bu. Bukan mengarahkan ke partai politik tertentu, enggak. Tapi supaya berpikir secara akal sehat, lalu kita ini posisinya di mana kok saya orang Islam? Nah, begitulah maksud saya. Supaya kita mengerti tentang, misalkan ada SKB 3 Menteri, ada Perpres nomor 7, ada Perpres nomor 1, isinya apa, arahnya kemana. Ya. Kalau nggak tahu kan gimana kita itu gitu loh. Supaya kita ini tahu ada wacana 3 periode. Nanti maksudnya 3 periode. Nah, iya. Nanti 2024 bisa ditambah lagi 5 tahun yang akan datang. Loh, itu kan ibu-ibu di level bawah kayak saya ini juga harus tahu, Bu. Iya. Ya. Ini mohon maaf, saya seliti juga. Saya itu 1 minggu 2 kali ikut Zoom sebagai pendengar, ya, aktif di diskusi masalah kebangsaan. Via Zoom itu saya santai-santai di rumah itu. Kadang-kadang ikut tanya, kadang-kadang ikut nimbrung, bertanya, memberi pendapat dan sebagainya. Tapi saya terus mikir, lah kalau saya tahu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di kampung-kampung ngerti nggak ada persoalan masyarakat bangsa dan negara kita begini. Ini bukan provokasi, tapi pencerahan menurut saya. Wes, kita lanjut ya, kita nggak bahas itu. Tapi menurut saya, ibu-ibu harus tahu sampai di level bawah itu, ya, harus tahu. Sehingga bisa menentukan posisi nanti ya. Nah, sebagai warga negara, sebagai orang Islam. Nah, kemudian ulama yang demikian itu dituduh macam-macam, ya, ila ittihamatin kadzibah, ya, pendusta, pengkhianat dan sebagainya. Sarannya apa? Fasabaru walam yataraja'u wa syi'aruhum qauluhu ta'ala, supaya sabar. Sabar toh ya. Tapi memang betul sabar itu bukan duduk diam meneng, terima ing pandum itu enggak sabar itu. Sabar itu termasuk begini, ini ada upaya untuk ikut ingin tahu, ya itu namanya sabar. Apa benar ada ulama yang menerangkan tauhid ini dituduh macam-macam itu? Saya mau tahu, itu bagian daripada kesabaran menurut saya. As-sabr. Ya, tidak melakukan tindakan-tindakan secara yang tidak konstitusional, ya. Tapi kalau ngaji ini kan melakukan tindakan secara konstitusional, ya, dibolehkan menurut konstitusi kita, ya. Jadi saya ulangi, yang pertama inilah ulama yang menurut Jamil Zainu yang warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Mudah-mudahan besok anak kita itu ada yang Allah jadi ulama besar, ya. Ya, bisa mewarisi dari Nabi, mewarisi akidah itu, ya. Kemudian ditambahi lagi dengan contohnya wa qadiman ausa Luqmanul Hakim waladahu, contohnya lagi adalah Luqmanul Hakim. Ya, yang diabadikan di Quran surat Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya.
dirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kepada Anda semuanya. Sabar itu bukan menang saja. Enggak. Kalau ada yang nggak betul, ya dibetulkan. Yes, jadi ini poin yang pertama, al-qismul awal, tingkatan yang pertama, ulama yang warasatul anbiya tadi adalah ulama yang mengerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid, mengerti syirik dan macam-macam. Faqamu biwajibihim, lalu mereka mendakwahkan itu dari tauhid. Jadi dapat warisan dari Nabi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-qismu tsani yang nomor 2 minal ulama ahmilu dakwah ila tauhid alladhi huwa asasul Islam. Farahu yad'una an-nas ila al-hukum wal jihad was salat wa ghairiha. Ya. Duna ay yusafihu aqaidal muslimin. Coba Bu, nomor 2 Bu, jangan baca lagi bahasa Indonesianya apa itu. Tingkatan kedua. Mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah kepada tauhid yang menjadi dasar agama Islam. Artinya tauhid itu, bentar Bu. Artinya tauhid itu menjadi dasar dari agama Islam. Iya, wong urutannya syahadat itu ya rukun Islam yang pertama kok. Syahadat, sholat. Ya Bu, diulangi lagi, monggo. Mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah kepada tauhid yang menjadi dasar agama Islam. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat, memberikan penjelasan hukum dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam. Seakan mereka belum mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa terjemahnya, Bu? Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi begini Bu, maksudnya penulis kitab tauhid ini. Ulama yang kedua itu al-ulama ahmilu dakwah ila tauhid, mengabaikan tauhid, sepanjang hidupnya itu tidak pernah menyentuh tauhid, tidak pernah meluruskan akidahnya umat. Padahal tauhid itu huwa asasul Islam. Asasul Islam itu asas dasar daripada agama Islam. Nah, begitu loh. Saya beri contoh ya. Sholat aja, paling gampang. Kata Nabi, ada orang sholat itu ada kemungkinan terjangkit riya. Ya, lalu Nabi madawu rajulun yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara minna dari rajulain. Orang sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena dia tahu dilihat orang. Berarti dalam sholatnya ada riyanya enggak? Jawabannya? Ada. Nah kalau ada, mestinya umat itu diterangkan masalah tauhid dulu dan syirik dulu, macam-macamnya riya dulu, disuruh sholat dulu mestinya. Mestinya ya tauhid dulu, supaya aktivitas sholatnya itu ditegakkan di atas tauhid akidah yang betul. Saya sudah sholat, iya tapi sholat aja nggak cukup Mas. Sholat itu nggak boleh ada riya. Nah, gitu loh. Saya sudah infak di dalam surat Al-Baqarah, infak aja nggak cukup. Tapi di dalam infak sedekah itu tidak boleh ada riya supaya batal nanti. Jadi ulama yang kedua ini adalah ulama yang ahmilu dakwah ila tauhid, mengabaikan tauhid, padahal huwa asasul Islam. Tauhid ini merupakan dasar daripada agama Islam. Tapi kalau kemudian ulama yang kedua ini tidak menjelaskan tauhid, menjelaskan apa? Farahu yad'una an-nas ila salat wal hukum wal jihad. Asik menerangkan salat, puasa, hukum, jihad, ini, itu, dan sebagainya macam-macam. Duna ayyasyufihu aqaidal muslimin.
mereka tanpa meluruskan akidahnya kaum muslimin. Jadi saya ulangi, mengabaikan tauhid, tapi asik menerangkan sholat, hukum, jihad, dan sebagainya. Itu juga penting, tapi sebelum itu terangkan dulu akidah. Maka kata Syekh Jamil Zainu, ka'annahum lam yasma'u qala Allah Ta'ala, seperti ulama yang kedua ini kok sepertinya belum pernah mendengar dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? Salah satunya ditulis di situ. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka itu syirik, maka akan batal apa? Batal yang mereka kerjakan. Amal ibadahnya. Jadi terangkan dulu tauhidnya. Tapi kok ada ulama yang sama sekali sepanjang hidupnya Allah berikan umur sampai 60, 70, 80, ulama itu tanpa menyentuh aspek-aspek apa? Akidah tauhid. Saya sudah bicara 40 menit, dipotong dulu, barangkali ada respon, ada yang bisa memberi tambahan, atau ada yang bisa bertanya. Kalau enggak, nanti kita lanjutkan. Monggo, Bu Diah. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu dijelaskan lebih. Silakan, ada trik sebentar. Ya, enggak apa-apa. Jangan mau ngunjuk dulu ya boleh. Kan semuanya akan sendiri-sendiri. Ustaz, ini Ustaz, kan sekarang itu ada ulama Ustaz ya. Ya boleh orang melihat dia ulama, tapi dia justru banyak boleh katakan mengadu domba gitu mungkin ya Ustaz ya. Seperti statement-statementnya yang mengatakan Salafi itu sumber teroris misalnya kayak gitu, atau orang yang dianggap mulia itu adalah orang yang akhlaknya bukan agamanya, seperti saya pernah sampaikan. Nah itu kan padahal kita lihat dia ulama gitu, karena dia salah satu ya pentolan organisasi Islam terbesar gitu ya. Nah kita mesti gimana Ustaz kalau gitu Ustaz? Pertama begini, yang saya mohon maaf keterangan saya dan pertanyaannya Bu Dian tadi tidak dimaksudkan untuk siapa-siapa ya, tapi ini murni kajian. Ibu-ibu dan bapak-bapak boleh setuju, boleh tidak, tapi mohon izin saya menerangkan yang sebenarnya. Beda sama Nabi, Bu. Kalau Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya mulai dari situ dulu. Kalau Nabi bicaranya itu murni tidak berdasarkan hawa nafsunya, Bu. Murni dibimbing oleh wahyu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di luar Nabi, apalagi orang 2021, ada kemungkinan bicaranya berdasarkan hawa nafsunya enggak? Ya. Kepengen ini, kepengen itu, supaya dapat ini, supaya dapat itu. Kan begitu kan? Ya. Nah, ini perlu dicatat dulu supaya dimengerti bahwa siapapun, mohon maaf manusia, kapasitasnya sampai di mana-mana, ada potensi salah. Kullu bani Adam khata'. Tapi kalau setiap manusia ada potensi salah, berarti Nabi juga salah. Kalau Nabi salah, langsung ditegur oleh Allah. Dan ada ceritanya banyak itu, saya nggak terangkan itu. Tapi kalau orang sekarang salah, siapa yang negur? Kalau Nabi tadi bicaranya tidak berdasarkan nafsu, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang setelah Nabi, naudzubillah min dzalik, termasuk zaman kita sekarang, bicaranya itu ada motif, ada niat supaya dapat ini, dapat itu. Ya, makanya saya selalu mengumandangkan ukhuwah, persaudaraan itu. Ya, tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah masyarakat saya kepingin eksis sendiri, yang lain harus dimatikan, misalkan begitu. Tidak menutup kemungkinan begitu. Seorang A dengan jamaahnya, saya kepingin eksis sendiri dengan harapan supaya seorang B dengan jamaahnya, seorang C dengan jamaah tidak boleh eksis, harus dibubarkan supaya saya sendiri yang namanya manusia, ada kemungkinan begitu. Satu ya.
Yang kedua, hadisnya Nabi sendiri mengatakan di kitab yang lama itu, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan yang menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Berarti ada di zaman kapan saja pemimpin yang menyesatkan itu ada. Jadi itu jadi motivasinya. Nah, begitu. Lalu dari sisi materinya, kalau tadi disebutkan bahwa Wahabi dan Salafi sumber terorisme, ya, saya tidak punya kapasitas ilmu untuk menerangkan secara global dunia internasional mengapa kok ada perang terhadap terorisme itu. Kan dimulai dari peristiwa WTC di Amerika dulu kan, lalu ditemakan oleh George Bush itu ada perang terhadap teror itu ya. Ya, sampai sekarang itu masih ada dan itu dibiayai oleh masing-masing negara. Siapa yang bisa menangkap teror mungkin dapat anggaran sekian dan seterusnya. Maka yang terindikasi teror, jika itu betul teror yang sebenarnya, Islam itu tidak mengajarkan teror. Tidak ada. Justru mengajarkan persaudaraan. Ya, apalagi sampai membunuh. Bahkan orang yang bukan Islam aja itu dapat perlindungan hukum mestinya di dalam pemerintahan Islam itu. Nah, begitu. Tapi kalau dari sisi materi katanya orang itu bukan baik dari agama tapi dari budayanya misalnya begitu. Budaya itu menurut saya ditimbulkan dari agama. Saya beri contoh. Ini ibu-ibu nampak ahli surga semuanya ya. Pakai tutup aurat yang bagus, sopan bicaranya, menghormati keluarga. Mengapa budayanya begitu? Karena ada agama. Jangan dibalik. Ya, agama disepelekan, budaya didahulukan. Justru terbalik menurut saya. Budaya itu harus ditumbuhkan atas dasar nilai-nilai keagamaan. Saya beri contoh ini. Nah, kalau kita ini join Zoom, yang ada di Zoom ini ada 75 ibu-ibu dan bapak sekalian, para jamaah, itu nampak indah, anggun, solihah, soleh. Tutur katanya bagus, ya, busananya itu anggun, misalnya gitu ya, komunikasinya baik. Ngapain begitu? Budayanya kok baik? Nah, mohon maaf, keluarganya tidak korupsi, misalnya begitu. Ngapain? Karena pemahaman agamanya baik. Jadi budaya itu dibentuk dari agama. Nah, itu materinya itu ya, budaya, bukan agamanya tapi budayanya. Itu saya rasa kebalik itu. Saya nggak pintar itu bisa menerangkan begitu kok ya. Ya, apalagi yang sudah orang di atas itu. Menurut saya jelas kebalik. Cuma apa motivasinya? Wow, alam saya nggak ngerti kok bisa bicara begitu. Lalu Salafi Wahabi itu enggak. Kalau dipelajari betul itu pikiran-pikiran salaf, para ulama salaf itu dan buku-bukunya di Indonesia itu tidak tidak dilarang. Ya. Mohon maaf, ini ada suara gaduh, ada pesawat lewat. Tapi di atas pesawatnya Bu ya. Jadi ulama-ulama salaf itu maksudnya kembali kepada beragama yang diajarkan oleh Nabi. Kebalikannya khalaf. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi yang dituduh terorisme itu adalah ulama Arab Saudi Bu sumbernya Bu ya. Dan ulama Saudi itu dakwanya dakwah tauhid. Dan ya insya Allah satu-satunya negara Arab Saudi yang mendeklarasikan negara Wahabi. Nah, kalau itu dianggap sumber terorisme ya jangan kontak sama Wahabi dong, sama Arab Saudi dong. Ya. Karena di Arab Saudi itu pikiran-pikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang oleh sebagian orang disebut Wahabi itu menjadi rujukan yang utama. Kitab-kitab tauhidnya di Arab Saudi itu di situ. Jadi kalau jenengan tindak haji dan umrah tanya kitab tauhid pasti ditunjukkan kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi. Pasti. Ya. Di toko buku yang kecil sekalipun ditunjukkan mesti bukunya Wahabi. Kenapa di dunia internasional dilarang? Apa sumber terorisme? Yang enggak tahu. Kira-kira begitu Bu Dian, ya.
Ya, makanya tadi disuruh sabar, itu fasbir, sabar. Makanya menurut saya ibu-ibu di level bawah kayak saya ini juga perlu ada pencerahan di bidang apa namanya ekonomi, politik, sosial, budaya, ada perkembangan apa. Kenapa tokoh-tokoh itu kok ngomong begini? Itu kan ada pakarnya yang bisa menjelaskan. Kenapa kok ada SKB 3 menteri? Mengapa kok ada Perpres nomor sekian. Bukan mengajak berpolitik praktis, enggak. Tapi supaya melek politik. Wallahu a'lam. Begitu Bu Dian. Ya. Terus yang Ada bisa lagi, kita Bu? lakukan gimana, Ustaz? Gimana, Ya, Bu? yang bisa kita lakukan gimana? Ya sudah diterima gitu aja atau Yang bisa kita lakukan, kita tetap berdakwah. Begini, Bu. Dan tujuannya kita dalam berdakwah juga tetap jelas. Kalau panjenengan dalam komunitas 77 jamaah ini di Majelis Taklim Hayatul ini, ya, saya bisa melihat dari yang lain lebih dari 4.000-an jamaah yang sudah join gabung dengan pikiran tauhid ini. Nah, kalau kita mandek tidak berdakwah, tidak mengajak ustadz-ustadz yang lain untuk mencerahkan bidang akidah tauhid, nanti pemahaman ini bisa larut di bawah orang lain. Ini pesawatnya balik kelihatannya. salah jalan tadi putar. Ya, jadi yang bisa dilakukan kita tetap dakwah, terutama di bidang akidah, mengajak ustadz-ustadz yang lain bisa join. Ya, makanya tadi saya matur kalau dari Sabang sampai Merauke itu kemudian pikirannya para ulama itu tauhid, ya, maka ucapan-ucapan yang mengatakan Wahabi, Salafi, sumber teroris tidak muncul. Masjid Salman sebagai sumber teroris tidak muncul. Kalah kuat dengan orang yang menggemakan tauhid. Nah, kan begitu. Nah, kalau Majelis Taklim Hayatul ini ada 77 orang yang join kali ini, saya bisa melihat lebih dari itu. Di masjid sana, di masjid ini, di Majelis Taklim sana, Masjid Taklim itu pikirannya sama. Walaupun kita tidak dalam satu ruangan, ya, tidak dalam satu ruangan. Nah, begitu. Makanya saya itu kadang-kadang kepengen mengumpulkan semua jamaah, walaupun via Zoom itu kapasitas 500 yang di Zoom itu kan bisa. Mengundang tokoh nanti untuk bicara tentang bagaimana posisi akidah tauhid itu dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Saya kok kepengen begitu angan-angannya itu. Ya via Zoom begini kan bisa aja. Ada yang kapasitas 500 partisipan itu kan bisa itu ya. Nanti kalau enggak muat kan bisa lewat YouTube itu. Yang bisa dilakukan saya tetap berdakwah. Ya. Karena kita posisi di bawah. Dan yang orang ngomong begitu mungkin di atas. Yang kedua, semampu-mampunya kita pengaruhi. Walaupun cuma satu orang, kita tidak bisa berpikir, alah nggak ada perpengaruhnya, orang kita ini, jangan begitu. Siapa yang pernah cerita itu katanya ada burung yang bawa air mau memadamkan Iya. apinya Nabi Ibrahim. Kapan padamnya? Daripada saya tidak berbuat sama sekali. Kira-kira begitu. Jadi begini Bu, kita nggak usah pesimis, bahwa sampai kapanpun namanya hak itu akan diburu orang, kebenaran itu. Namanya sampai kapanpun kalau diukur dengan ilmu, dengan hati nurani, dengan akal yang sehat, namanya kebatilan itu akan sirna. Cuma harus diperjuangkan. Nah, perjuangannya itu termasuk pencerahan begini. Ya, Allahu a'lam. Itu kemudian. Iya, Ustaz, matur nuwun, Ustaz. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau ada lagi Bu, ada yang Assalamualaikum Ustaz. Bu Retno, silakan. Ya, ini tadi buku halaman berapa ya, Bu? 54.
Itu 53. ini buku 55. halaman 54 Bu. 54. Mulai 52, 53. 54. Buku yang jalan golongan selamat Bu Retno. Oh iya, Bu. Ya, Ustaz. Nuhun sewu, Oh, iya. Ibu biasanya ikut ngaji di mana Bu? Ayatul ilmi? Mafira, Ustaz. Al-Maghfirah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Rungkut. Rungkut. Ada yang perlu dibahas Bu? Saya kebetulan sudah lama nggak ikut pengajian, Ustaz, karena saya kena sakit, dikasih Allah kenikmatan kena stroke, Ustaz. Oh, ya Allah. Sudah setahun. Rabbinas, Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon Rabbinas, doanya. Adibin Fasya'is, Sifat Anda, Yuhadiru Sakoman. Begitu Bu. Amin. Bismillah, arbika wallahu yasfika. Di situ ada wallahu yasfika, Allah yang menyembuhkan. Tidak infika dari segala penyakit. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Amin ya Allah. Seorang dari itu jamaah tauhid kita diuji sama Allah. Tapi saya setuju tadi bahasanya alhamdulillah saya diuji sama Allah. Itu bagus itu tuh. Itu lafal-lafal tauhid itu, ya, tidak boleh suudzon sama Allah. Memang secara zahir Bu Retno ini malah tidak enak secara zahir, tapi tetap aja dalam konteks iman kita tidak boleh suudzon. Iya, Ustaz. Ini menyimpang sedikit Ibu, mohon maaf ya. Saya ingat Syekh Ali Jabir yang sudah wafat itu kan. Iya. Ya, itu di video yang pertama ketika dirawat di rumah sakit masih bisa bincang-bincang dengan enak. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah saya ini diberi COVID sama Allah. Dia tetap memuji Allah. Dan didahulukan pakai alhamdulillah. Itu bagus itu ya. Walaupun lalu saya Jabir cerita, walaupun saya sudah pakai protokol, pakai ini, pakai itu, tapi terus di kesimpulannya apa? Al-khadar la yadfa'ul qadar. Al-khadar la yadfa'ul qadar. Berhati-hati itu tidak bisa mengelak dari takdir Allah. Nah, begitu Bu Retno, mudah-mudahan panjenengan paringi sehat, sembuh sama Allah SWT. Semangatnya luar biasa beliaunya Ustaz. Semangat. Iya, alhamdulillah Ibu. Oh, gitu. Iya, kalau pelajarannya apalagi tauhid rajin masuk. Iya, Ustaz. Nah, Bu Esti ini ya. Iya. Ini Bu Dian mau izin saya share kemana-mana loh Bu. Iya. Ikut join Bu Dian. Iya, monggo Bu Esti, monggo. Karena tauhid itu milik kita semuanya, sehingga bisa semuanya harus ikut mendengar. Ada lagi Bu yang dibahas Bu, kembali ke pelajaran. Kalau enggak kita lanjutkan nanti ya. Lanjut aja mungkin Ustaz. Lanjut. Jadi tadi sampai pada tingkat yang kedua itu ahmilu dakwah ila tauhid, mengabaikan dakwah tauhid alladzi huwa asasul Islam, yang merupakan dasar dari agama Islam. Dari situ panjenengan sudah bisa membedakan antara yang awal dengan yang kedua, yang pertama dan yang kedua tadi. Kalau yang pertama adalah konsen perhatian terhadap tauhid, yang kedua mengabaikan. Bukan tidak disebut ulama. Mereka tetap disebut sebagai ulama, tapi mereka mengabaikan nilai-nilai tauhid yang diterangkan sholat dan sebagainya. Sekarang kita lanjut. Seandainya itu Bu apa Bu ya, 54. Seandainya walau qaddimu tauhid qabla ghairihi kama fa'alatir rusul lanajahat da'watuhum wa nasarahum wa kama nasara rasulullah wal anbiya. Apa itu terjemahnya? Seandainya.
Seandainya mereka Ya. mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada para rasul dan nabinya. Nah, coba saya tanya, saya cek kita semuanya. Statementnya di dalam kitab ini benar nggak? Kalau umat Islam itu mendahulukan tauhid, akan menjadi menang umat Islam itu. Akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Benar nggak? Betul. Iya betul. Aduh, kok enggak menang-menang misalkan begitu. Iya, tapi kok enggak menang-menang. Nah, itu nanti ada bahasan. Walau qaddimu tauhid, andai kata mereka itu mendahulukan tauhid qabla ghairihi, sebelum yang lain-lain, semuanya mengembangkan tauhid. Kama fa'alatir rusul, sebagaimana para rasul itu juga mendakwakan tauhid, lana jahat dakwatuhu, dakwah mereka akan berhasil, wa nasarahumullahu, dan Allah akan memberi pertolongan. Coba tak pending dulu ya, tak pending. Ibu-ibu bisa menyebutkan Rasulullah itu kemenangannya di bulan Ramadan. Itu di event apa? Atau dalam, kenapa Bu? Putus suaranya Ustaz. Bisa diulangi Ustaz? Saya ulangi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperoleh kemenangan ya di bulan Ramadan dalam event apa? Dalam peristiwa apa? Karena ini menjelang Ramadan. Perang Badar. Perang Badar. Ada lagi Bu, di samping perang Badar apa lagi? Ya. Yang satu di perang Badar. Kok bisa karena jumlahnya cuma 300 bisa mengalahkan orang ribuan itu loh. Nah, ini mengapa? Maka saya larikan ke Ramadan itu tadi, karena sebentar lagi Ramadan, bertepatan insya Allah tanggal 13, nanti April tidak ada perbedaan, mudah-mudahan di antara umat Islam ya. Tapi kalau bisa menang, penonjolan aspek tauhid. Nabi karena secara dohir Nabi tidak akan mampu bisa melawan orang-orang kafir yang jumlahnya jauh lebih banyak. Maka diserahkan sama Allah dalam doa yang sudah sangat populer. Lalu umat Islam menang. Menangnya umat Islam dalam perang Badar itu diabadikan di Quran di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingat ketika kamu minta pertolongan, itu kan mendahulukan tauhid, minta pertolongan sama Allah. Lalu diberi kemenangan. Maka dalam kitab itu tadi statementnya, andai kata umat itu mendahulukan tauhid, tentu dakwahnya akan menjadi sukses dan mereka akan dapat pertolongan dari Allah. Lalu saya larikan Nabi tadi di perang Badar tadi, Ramadan. Ya. Tapi bisa menang. Yang kedua di peristiwa apa, Bu? Di Ramadan, Nabi menang, menonjolkan aspek tauhid. Yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu apa? Yang masuk ke Mekah menjelang Pembebasan Mekah itu, Mbak. Iya, Nabi itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam mau balik ke Mekah, gagal, dihadang sama orang kafir. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah di situ. Saya tidak bahas itunya. Baru nunggu 2 tahun berikutnya, tahun ke-7, tahun ke-8 ini sukses masuk kota Mekah. Tidak ada perlawanan dan tidak ada pertumpahan darah. Ya. Coba saya baca sedikit ya. Mohon izin saya baca sedikit
tentang peristiwa Fathu Makkah itu ya di perang. Ini menurut saya karena tauhid juga itu. Tsumma nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma 17 min syahri Ramadan. Nabi bangkit di bulan Ramadan tadi pada tanggal 17 Ramadan fisana ats-tsamina minal hijrah. Tahun ke-8 Hijriah. Nah, tahun ke-8 Hijriah. Wal muhajiruna wal ansar baina yadayhi wa khalfihi wa haulihi. Orang muhajirin dan orang ansar itu di sekeliling Rasulullah, di depan Rasulullah dan di belakang Rasulullah. Hatta dakhalal Masjidil Haram. Kemudian Nabi memasuki Masjidil Haram. Fa'aqbala ilal Hajaril Aswad fastalamahu. Lalu Nabi dengan enak masuk di Masjidil Haram, mendekati Hajar Aswad lalu mencium. Nah, tsumma tawafa bil baiti. Lalu Nabi tawaf di Baitullah. Fa fi yadi qaus, Nabi membawa panah ya, wa haulal baiti wa alaihi 360 sanaman. Nabi menyaksikan di kelilingnya Ka'bah itu ada 360 berhala. Faja'ala yatmauha bil qaus, lalu dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat Al-Qur'an. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini ada suara rotok gading. Jadi saya ulangi, kemudian Nabi ketika masuk di Masjidil Haram tadi menghancurkan 360 berhala, tsumma qara'a, lalu Nabi mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan. Itu di Ramadan. Tsumma khotbah, kemudian Rasulullah berpidato. Makanya tadi saya katakan penonjolan nilai tauhid di dua peristiwa perang Badar dan Fathu Makkah di Ramadan itu adalah karena Rasulullah mengikatkan kembali dan menguatkan akidah tauhidnya kepada Allah. Apa? Coba pidatonya Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, coba. Itu tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak syirik. Ya. Shadaqa wa'dah, Allah telah memenuhi janjinya. Wa nasara abdah, menolong hambanya. Nah, itu sudah jelas, ini yang ditekankan dulu sama Rasulullah. Maka balik ke kitab, kata Jamil Zaini tadi, andai kata umat itu kembali kepada tauhid yang didahulukan, tentu saja dakwah mereka akan sukses, lalu Allah akan memberikan pertolongan. Itulah maksudnya. Ya. Panjang itu ya. Jadi saya menukil, mohon maaf untuk menyimpang dua peristiwa yang dialami Rasulullah, kemenangan pada waktu Ramadan, yaitu berada di perang Badar sama Fathu Makkah. Kok bisa menang? Ya, karena ini saya katakan penonjolan akidah tadi. Penonjolan akidah itu tauhid tadi. Lalu Nabi memperoleh satu kemenangan. Coba ini Bu, jenengan terakhir jenengan baca surat An-Nur 55. Di kitab itu juga ada di kitab ya. Di kitab Surat juga ada. An-Nur berapa Ustaz? An-Nur 55. 55. Di kitab juga ada Bu. Iya. Untuk di kitab aja, ya, supaya gampang. Dan Allah ini Ustadz ya. Yeah. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh. Coba saya potong dulu Bu. Dia... Bu. Yang berjanji tadi siapa? Allah. Saya tanya, apakah Allah mengingkari janji atau pasti memenuhi janjinya? Pasti. Pasti. Loh, ayatnya jelas kok. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat. Allah telah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh.
Sekarang yang perlu dicatat di kitab itu boleh digarisbawahi, apa janjinya Allah? Monggo. Bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah dengan garis bawahi. Dengan garis bawahi bahwa sungguh-sungguh ya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Satu, itu janjinya Allah. Orang Islam akan diberi apa tadi? Kekuasaan. Lanjut Bu, monggo. Oke. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, lanjut, janji yang kedua. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Itu jenengan garis bawahi janji yang kedua. Nggak apa-apa, bukunya dicoret-coret itu di bawahnya. Dan sungguh Allah akan meneguhkan mereka agama yang mereka apa? Ridhoi. Janji yang kedua. Janji yang kedua. Lanjut Bu, monggo. Janji yang ketiga. Dan Dia benar-benar akan menukar, yaitu keadaan mereka, menukar mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman santosa. Aman santosa. Jadi janji yang ketiga, Allah akan menukar umat Islam rasa takut menjadi rasa apa? Aman sentosa. Ya. Kalau pakai cara Jawa ya santoso. Keliru. Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, itu variasinya orang ngomong. Iya, Jawanya betul Ustaz. Tidak apa-apa. Jadi janjinya Allah 3 Bu ya. Jangan catat itu. Allah akan memberi kekuasaan kepada umat Islam sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada mereka sebelumnya. Dulu umat Islam pernah menguasai dunia kok. Eropa belum ada, Amerika belum muncul, baru 200 tahun yang lalu Amerika itu Bu. Jepang belum, tahun 45 hancur lebur itu kan. Ya, di bom Hiroshima Nagasaki itu belum muncul. Jepang, Eropa, Jerman, ya. Amerika. Tapi umat Islam sudah menguasai dunia. Orang saat itu belajar ilmu pengetahuan teknologi modern itu bukan ke Amerika, bukan ke Eropa, tapi ke umat Islam. Kalau kita baca historisnya, sejarahnya umat Islam itu, lalu terpuruk sampai sekarang ini kan. Tak potong dulu. Kapan hari juga sudah pernah diomongkan. Ya, ini ada video beredar, entah betul dan tidak. Turki itu katanya negara yang paling kuat di negara Islam sekarang itu katanya. Turki. Padahal Turki itu menunggu presiden yang kayak begitu itu butuh ratusan tahun, kata Syekh Ali Jabir. Setelah diacak-acak sama Kemal Atatürk. Jangankan pakai jilbab, Bu, apalagi pakai jilbab. Ya. Azan itu tidak boleh pakai bahasa Arab itu. Dulu pakai bahasa Turki. Kalau Indonesia kan masih boleh. Azan pakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, tapi sekarang Allah memunculkan pemimpin yang mudah-mudahan Allah meridhoinya, yang cukup Islami lah. Jadi janjinya Allah, saya balik ke kitab, akan diberi kekuasaan yang pertama. Yang kedua, agama yang diridhoi Allah itu akan dikuatkan. Ya, akan dikuatkan agama. Segala-galanya sumbernya dari agama. Nah, sekarang belum. Yang ketiga, itu rasa takut akan diganti dengan rasa aman. Jangan baca terus Bu terjemahannya. Syaratnya apa? 3 janjinya Allah itu terpenuhi tadi. Monggo. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Itu syaratnya.
Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan menukar rasa takut menjadi aman, Allah akan meridhoi agama yang dikuatkan, jadi agama yang dikuatkan, agama yang dikuatkan. Asal syaratnya umat Islam tetap menyembah Allah dan tidak boleh apa? Mempersekutukan. Berarti kalau kesimpulannya berdasarkan ayat ini, tidak menangnya umat Islam itu karena faktor apa sekarang? Syirik. Tidak menangnya karena faktor apa? Tauhid. Iya, tauhid dan syirik. Karena tidak menguatkan tauhid dan bergelimang dalam kesyirikan. Jelas itu tuh. Yang sering saya sebutkan, mohon maaf ini bukan politik praktis. 85% rakyat Indonesia itu umat Islam. Coba akidahnya baik semuanya. Ampun, Ustaz. Saya tidak mengatakan umat Islam diadu domba, tapi nyatanya kan saya begitu kan. Tapi kalau semuanya menolak, tidak mau diadu domba. Adu domba itu kan maksudnya ada sesuatu yang dikasih permen, ada yang sesuatu yang dikasih racun, kan begitu kan. Dalam bahasa yang lain, yang satu diangkat, yang satu diinjak. Nah, dikasih permen apa itu? Diangkat apa? Ya mungkin diberi komisaris di BUMN atau apa gitu loh ya. Ya. Kapan hari disesalkan? Kalau menurut saya, mudah-mudahan ini tidak salah paham ya. Nah, untuk ada organisasi besar di Indonesia, tapi oleh pemerintah itu karena tokoh-tokohnya ini nggak mau dicarikan sebagai komisaris di BUMN, maka yang diberi BUMN komisaris adalah itunya apa pemuda-pemudanya, anak-anak mudanya diberi. Lalu ada YouTube yang mengatakan dipisahkan antara kepala sama badannya. Kalau nggak bisa kepalanya, anaknya saja yang diberi. Itu dalam rangka melumpuhkan. Nah, kalau semuanya menolak, enggak, saya tetap istiqomah, misalkan begitu, bertauhid, insya Allah jadi baik semuanya. Jadi dengan pedomani surat An-Nur ayat 55 yang dipakai dalil oleh Jamil Zainu bahwa mestinya tauhid didahulukan supaya umat Islam bisa memperoleh kejayaan kembali. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu ya Bu ya. Iya, Cukup Bu. Ada yang kalau seperti yang disampaikan Ustadz, ada organisasi yang tidak mau menerima amanah gitu Ustadz ya. Tapi ada mungkin orang yang menerimanya itu dengan alasan ini kesempatan umat Islam untuk mewarnai gitu Ustadz. Sehingga dia menerima. Saya nggak tahu ya yang dimaksud Ustadz yang mana. Atau mungkin yang anak-anaknya tadi yang dikasih dia menerima dengan amanah, dengan niatan seperti itu gimana Ustadz? Memang sebagian terjadi polarisasi pemikiran yang berbeda. Loh, lah kalau nggak saya terima gimana nanti? Supaya umat Islam itu bisa mewarnai. Pertanyaan saya, sebanyak berapa, sejauh berapa bisa mewarnai? Dengan menerima itu tadi. Bisa lah ya, apa malah tidak tambah katut? Kalau pakai coro Jawa, oh aku wis dikai koyo ngene kok bolak-balik tak kritik iku ya apa sih? Kok ndak etis saya ini ya? Oh dikai fasilitas, dikai gini, kok saya itu nyerang terus itu gimana? Ya salah ya pura-pura tidak tahu aja lah. Gitu. Apa tidak begitu malah? Bentar Bu. Ada gangguan suara. Coba begini Bu ya. Saya pernah membaca ada tulisan zaman Presiden Soekarno. Itu ada salah seorang tokoh Indonesia yang diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi penasihat presiden. Ini kan cukup bergengsi kan? Tapi tokoh Islam itu jawabnya gini, saya mau Bapak Presiden untuk diangkat sebagai penasihat presiden, tapi tolong dong saya jangan digaji.
Apa alasannya? Kalau saya digaji puluhan atau ratusan juta, lalu presidennya salah, saya mau kasih nasihat gimana? Pelo nanti saya itu menurut saya kalau jadi gaji. Kalau presiden salah ya saya pura-pura tidak tahu saja. Kalau saya sudah diberi sekian banyak kok, malah nggak bersahabat. Coba kalau sekarang pikirannya begitu semuanya. Boleh diberikan ke tokoh, boleh diberikan ke umat, asal itu memang sudah porsinya dia. Misalkan APBN sekian persen itu adalah untuk organisasi sosial keagamaan. Wajar, karena APBN-nya, undang-undangnya mengatakan begitu. Misalkan begitu. Tapi ini kan tidak. Itu pendapat saya. Nah kalau semuanya menolak, tidak malah minta-minta. Namanya orang minta lalu diberi, apalagi minta lalu diberi, itu secara psikologis sudah dibawa, Bu. Sudah dibawa. Kira-kira begitu, wallahu a'lam. Saya masih kuat keinginan saya supaya itu di level dakwah itu walaupun cuma setengah jam, 45 menit, bisa ada join dengan para tokoh-tokoh di atas itu misalnya. Tidak tahu medianya pakai apa, supaya kita tahu persoalan yang berkembang di masyarakat bangsa dan negara. Dan saya tidak mengarahkan ke partai tertentu, karena saya bukan orang partai. Wallahu a'lam. Itu Bu, diam ya? Oke, Ustaz. Saya rasa cukup ibu-ibu sekalian, tidak sampai 5 poin, ya ada 5 para ulama tadi. Nanti kita lanjutkan di kajian yang ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat dari Allah SWT. Saya tutup dengan membaca doa untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma khudni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an aqtala min tahti. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judan wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu, kajian kita sudah kita bisa mengikuti sampai akhir. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Semoga ini akan semakin menguatkan tauhid kita dan Allah menyelamatkan kita sampai akhir hayat kita, dan kiranya Allah mewafatkan kita dalam tetap menjaga tauhid kita dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Dadia. Assalamualaikum. Nanti kita ketemu di jannahnya ya. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Sehat semuanya. Terima kasih Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Amin. Matur nuwun Ustaz. Sehat semuanya. Amin. Amin. Saya mohon pamit Bu.
Iya, monggo Ustaz. Terus. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah, jazakallah khair. Bun Dian, Mona. sudah awet ya? Kenapa? Sudah masuk awet ya? Oh enggak, saya enggak ikut. Sudah masuk awet ya? Nggak ikut Saya ya? enggak ikut ya. Enggak ikut. Oh, Ya. nggih. Nggih, Bun. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pamit Mbak Dian. Monggo Bu Munib, matur nuwun sami-sami Mbak Yaki. Turun, Mbak Dian. Sami-sami. Ada Bu RT. Sehat, Mbak Her. Aku kemarin yang itu ketiduran. Apa? Apa? Yang itu loh, yang sama temennya Muti itu loh. Oh iya, piye. Aku ketiduran habis maghrib. Oh. Rapopo, santai, Mbak. Sibuk dirimu capek mesti. Ya Allah, aku ngono. Itu sudah hampir jam 9. Oh ya. Seger ya jam 9 terus melekan. Masya Allah. Rabu ya Mbak. Rabu ada apa Mbak Dian? Yang itu yang Mbak Mona. linknya Mbak Mona itu loh. Oh iya. Oh iya lupa. Siap. Ini pernah dibuka kayak lama. Numpang Mbak Mona ya. Makasih ya Mbak Her. Barakallah sehat-sehat. Mesti ingetin Mbak Lina, kalau nanti link nggak dibukain pintu nanti. Iya. Gawat ini. Nanti gini aja supaya enak, nanti aku bukain dulu, terus aku masukin di linkin ke YouTube. Setelah itu hostnya aku kasihkan Mbak Herlina atau Mbak Dian gitu ya. Mbak Dian aja wes. Kunci hostnya aku operkan biar lebih enak. Tapi nanti rekamannya masuk ke YouTube-nya Hayatul Ilmi nggak apa-apa ta? Apa-apa. Apa ya? Oh. Penting bisa di-share kan, bisa dinikmati sama yang lihat. Tapi engko link ke YouTube mungkin setelah kajian Mbak, piye caranya? Soalnya Nanti, awal nanti akan kalau mau linkin ke YouTube dari awal Mbak. Jadi kayak tadi begitu udah mau mulai ceramah, tak linkkan ke YouTube. Setelah terlink, baru aku oper ke Mbak Dian hostnya. Oh, Karena dulu pernah coba ke Bukastini, sebelum aku melinkin ke YouTube, aku tuker hostnya ke Bukastini, aku jadi co-host. Ternyata nggak bisa di link ke YouTube. Jadi kudu dari aku di Dewe. Jadi aku linkin ke YouTube dulu, baru dioperin hostnya ke Mbak Dian. Apa ini? Buat hari Rabu besok sayang ada kajian apa speak. Monggo. Kita sholat rehem. Oh, ngapain Ustaz Soleh Drehem? Main gandu. Itu yang mari piknik neng Mijen iki lho Masya Allah. Ya Allah masih capek dia makanya masih belum dong Mbak Ira. Iya. Bangun Mbak Ira. Capek banget tadi pagi jam 3 baru sampai rumah. Ya Allah, Masya Allah. Kena macet di Banyuwangi banjir jadi ya Allah. lewat Jember. Wah, pokoknya. Ya Allah. Biar makin cantik loh, makin glowing. Oh, kena hawa ijen. Kena sampai belerang iki apa? Iya. Waduh, untuk budal aku biar flagku hilang iki. Iya. Kepingin lihat Blue Fire, ternyata ya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, ditutup bagian. Jadi baru boleh masuk jam 3. Ya, jam 3 melaku setengah jam wis mulai padang. Kalau mau Ira berangkatnya jam berapa naiknya? dari hotel pun tak boleh lah, jam 1 Mbak Dian. Jam 1. Nggak boleh dari hotel, masih kurang. Nggak boleh, karena masih COVID. Jadi harusnya jam 1 kita sudah boleh masuk ke ijen itu, udah dibuka. Oh, karena COVID-nya ya nggak boleh, bukan jamnya ya. Oh. Loh, kalau jam 3 boleh gitu, tah? Ya jam 3 ya percuma toh. Iya bener, nggak kata apa-apa. Iya bener. Tempat sholat di atas? Nggak ada. Tapi banyak anak muda-muda itu sholat, Masya Allah. Masya Allah. Mana ya tayamum ya Mbak? Tayamum. Ada. Enggak lah yo. Aku kemarin itu tiba-tiba ada anak-anak yang sholat, moro-moro masin hilang. Bisa terpesona gitu, mau moto, mau video, mau sholat, bingung jadi satu. Di satu waktu semua kejadiannya ya. Jadi aku masuk, baru 1 rakaat masuk. Ya sudah kebagian apa-apa, jadi benar-benar sholat.
nyium tanah gitu wis. Masya Allah. Ya Allah, teman-teman anak-anak muda-muda di atas, cowok-cowok semua sih waktu itu. Jalan sedikit ternyata ada rombongan di tekuan gitu. Anak perempuan bawa sajadah, bawa mukena, Masya Allah. Masya Allah, niat banget luar biasa. Iya, aku melihatnya itu ya. Soalnya di atas, Mbak, nggak ada air. Jadi harus tayamum. Iya, tayamum pastilah. Nggak ada air sama sekali, nggak ada. Pakai aqua gelas bisa saja nih ya, sedikit-sedikit. Oh ya bisa. Nah, bisa. Tapi aku tidak membawa aqua. Aquanya Oh, dirancang. Aku bisa bawa spray kecil, Mbak Ir. Bawa botol spray kecil, disemprotin sedikit kan bisa kecil, nggak berat. Bener ya, bener itu. Tak ingat-ingat, mohon terima kasih. Iya. Setiap saat Sejadah kita bawa sejadah yang bahannya apa sih? plastik. Plastik Iya. itu juga simple, ringan, nggak kotor. Mohon aku bawa. Mantap. Tapi tinggal di hotel, geblek nggak? Geblek temenan wis pokoknya. Iya betul, harus siap-siap, harus dipikirkan betul-betul. Berarti barang yang di ransel itu nggak boleh diutak-atik ya, yang mau kita bawa ya. Soalnya kalau nggak kan gitu kelupaan. Pernah nggak pakai sajadah. Jadi ya udah langsung tanah aja. Iya langsung tanah. Iya, langsung tanah. Bismillah aja Tapi sudah. bara ini tambah wangi rasanya. Ya Allah. Wah, dapet feel-nya ya Mbak Ir ya. Iya dapat feel-nya aku, ya ampun. Berarti Allah Ya Allah. sengaja tuh bikin dirimu ketinggalan Mbak Ir. Donatif banget loh, tepurnya ya Allah. Iya. Aku belum pernah sama Abi nggak boleh waktu itu gara-gara takut. Bagus, Masya Allah, bagus bener. Bareng yuk, kita jadwalin bareng yuk, mau dong bareng. Kok masih punya tenaga? Kok nek wis tua iki sing dengkul lah sing iki lah sing. Aku mau dong barengan. Ayo Mbak Dian. Ayo Mbak Dian. Orang gunung punya kita sendiri, Mbak. Suap pipi. Sebelum puasa tah. Buset deh, nggak bisa lah, terlalu mepet. Habis lebaran ya, berbodoh. Iya betul, habis lebaran. Antara Juli sampai September katanya guide-nya itu. Apa namanya? Buffire paling bagus. Buffire paling bagus. Summer ya, summer. Summer. Ya, biasanya lebih dingin tuh, kalau bulan-bulan itu lebih dingin gunung. Sekarang nggak daki maupun turun ada Pajero. Oh, yang itu, yang geledekan itu. Geledekan itu. Geledekan. 500.000 yo. Aku dijejeti terus aku susui mangkel. Pak, panjenengan niku nyilekno ati kula iki mati munggah, kula niki ngate ngetes. Bu, monggo Bu. Bagi-bagi rezeki Bu, bagi-bagi rezeki Bu. Covid niki wis 7 wulan kula ndurung penghasilan Bu. Ya ampun, sobat. Iya, segitu aja. Bener. Diagendakan. Mbak Dian, maaf ya hari ini itu videonya Mi nggak off.